Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini sebelum kita mengawali semua kegiatan kita dalam satu hari ini, maka mari mendengarkan firman Tuhan yang akan membawa dan menuntun kita dalam hidup kita untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Untuk itu, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, yang melimpahkan kasih setia dan berkat-Mu selalu dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati hari-hari kami dan berkat Tuhan. Dan melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami mau diteguhkan untuk dapat selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 15 September 2022, tertulis dalam Yesaya 46 ayat 10, dikatakan demikian. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dalam bahasa Batak dikatakan, au palubahon hian sian mula-mula ujung nasugut. Au marboa-boa sian narobi nasomasa dope. Laos au madok saihot do sakapu. Jala bahenok kuma nasa lomoni rohaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun yang menjadi topik renungan kita pada pagi hari ini adalah segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini tidak dapat dipisahkan dari ayat 9 yang menekankan bahwa Allah adalah pribadi satu-satunya dan yang utama, yang layak untuk disembah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, menggenapi apa yang dinubuatkannya, melaksanakan apa yang direncanakannya atau ditetapkannya, dan apa yang dilakukannya adalah berdasarkan keputusan dan kehendaknya. Allah adalah pribadi satu-satunya yang utama dan yang tertinggi
kekuasaannya di alam semesta, dan semua makhluk tunduk di bawah kendali dari Tuhan. Dan ia berbuat segala sesuatu kepada umatnya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Apa yang sudah diberitahukan dari mulanya dan dari sejak zaman purbakala, dan apa yang belum terlaksana akan digenapinya. Untuk itu Allah mengajak umatnya bangsa Israel untuk percaya mutlak hanya kepada Allah saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini yang sering sekali tidak bisa kita pahami dan juga sering sekali kita tidak mengerti. Tuhan juga sering berbicara terhadap kita lewat berbagai hal yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Melalui persoalan, penyakit, berkat, pekerjaan, dan juga posisi kita dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah kantor atau di sebuah komunitas dan juga dalam sebuah yayasan apapun itu. Tuhan selalu berbicara dengan kita dengan banyak cara. Tetapi sering sekali suara Tuhan yang diperdengarkan kepada kita berlalu begitu saja. Dan kita sering memaksa Tuhan agar selalu mendengar seruan dan juga suara kita daripada mendengar Tuhan berbicara. Sehingga kita sering bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Dia tidak menolong aku ketika kita menghadapi sebuah penderitaan, sebuah persoalan? Dan di dalam Alkitab juga melalui beberapa nabi dan tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan telah memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Tetapi ada bagian orang yang tidak pernah tahu dan juga tidak mau tahu yang terjadi. Dalam kisah Nuh misalnya, Tuhan ingin menghanguskan bumi karena begitu banyaknya orang-orang yang sudah melakukan dosa. Tuhan berbicara kepada Nuh untuk membangun bahtera di atas gunung, tetapi orang-orang menertawakan Nuh dan mengatakan Nuh adalah orang yang tidak waras karena membuat bahtera di atas gunung. Tetapi Nuh tetap mengerjakan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nas ini dikatakan bahwa Tuhan sudah memberitahukan dari mulanya segala sesuatu. Rahasianya yang Dia bicarakan kepada orang yang dikasihinya, kepada orang yang bisa Dia percayai sejak dari zaman purbakala. Apa yang belum terlaksana, yaitu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada banyak orang di zaman dulu hingga sekarang yang tidak percaya dan mengolok-olok tentang hari kedatangan Tuhan. Dan mengatakan hanya orang bodoh yang percaya, yang menantikan kedatangan Tuhan. Mereka inilah sekelompok orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dikatakan lagi bahwa keputusanku akan sampai. Mau tidak mau, itu pasti akan terjadi kepada dunia ini dan kepada kehidupan kita. Dan Tuhan akan melakukan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk itu Bapak Saudara, mari tetap berjalan dalam koridor Tuhan. Mari tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mau menukarkan keselamatanmu dengan apapun yang ditawarkan oleh semua yang di dunia ini adalah fana, sementara. Tetapi kejarlah kekekalan, keselamatan itu. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.
atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan juga akan semua rencana kehendak Tuhan yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini dan juga di dalam kehidupan kami, bahwa semua rencana-Mu akan terlaksana pada waktu yang Tuhan tentukan. Dan apapun yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kami mau berserah hanya kepada tangan Tuhan saja, dan kami hanya mau percaya kepada Tuhan saja, supaya Tuhan juga membimbing kami dan juga memberkati kehidupan kami dalam satu hari ini. Perjalanan kehidupan kami hari ini dan untuk hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu juga untuk membimbing kami dalam satu hari ini, agar kami boleh tetap setia mengikut Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kiranya mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Dan ketika kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, berikan kami kekuatan, kesehatan, jauhkan dari bahaya, dan juga dari segala penyakit, sehingga kami boleh bersukacita menjalani hari-hari kami dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjaga kesehatan, karena COVID-19 belum berlalu dari tengah-tengah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.